Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Fitria. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan bagian bab 6 yaitu tentang Internet Gateway. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, matrix, perapihan konfigurasi, dan yang terakhir yaitu ERP. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Jadi, terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga, jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway, teman-teman. Selanjutnya, cara praktek menambahkan switch. Yang pertama yaitu tambahkan Cisco IOL. Yang kedua, menggunakan image. Dan yang ketiga, name-nya bisa diubah menjadi SW Cisco. Dan ikonnya ganti dengan perangkat switch. Lalu Ethernet-nya ganti 2, kemudian save. Kalian bisa cari di web ini kalau ingin lebih jelasnya lagi ya teman-teman. Selanjutnya, ini beberapa rangkaian untuk menambahkan switch, teman-teman. Yang pertama dari sini, lalu ke sini, dan selanjutnya ke sini, teman-teman. Terakhirnya, tampilannya bakal jadi seperti ini. Selanjutnya, cara menambahkan PC client. Yang pertama itu tambah node, yang kedua klik virtual PC atau VPCS, dan yang ketiga kemudian number of node to add itu merupakan PC yang kita gunakan mau berapa. Dan yang keempat klik save, lalu yang terakhir hubungkan dari switch ke client, teman-teman. Dan kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ada tahapan konfigurasi NAT. 1. Konfigurasi WAN. DHCP client, ISP memberikan DHCP server. Ada IP address, gateway, dan DNS. Untuk yang kedua, konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien PC, dan konfigurasi DHCP server. Dan yang ketiga, konfigurasi NAT, ada chain, out interface, dan action. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Ke-1, konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Konfigurasi antara mikrotik ke ISP. A. DHCP client, ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Kedua, konfigurasi LAN atau Local Area Network. Konfigurasi dari router mikrotik ke kumpulan klien. A. Konfigurasi IP address. B. Konfigurasi DHCP server. Dan yang ketiga, konfigurasi NAT agar klien bisa internetan. Translate IP privat to IP public ataupun sebaliknya. A. Pemilihan chain. B. Pemilihan out interface. C. Pemilihan action. Nah, WAN itu ada koneksi antara router mikrotik dengan ISP. Pada jaringan internet, konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode DHCP client atau DHCP server, dan manual juga DHCP server. Lanjut ke konsep konfigurasi WAN.
Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang luas, seperti kota, negara, bahkan benua, teman-teman. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Lanjut ke konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN, bahwasannya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan juga ada yang menggunakan static ataupun manual. Kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik dengan konsep CLI maupun Winbox. Prakteknya yang pertama, nyalakan perangkat mikrotik. Yang kedua, dilihat apakah sudah masuk atau belum. Yang ketiga, untuk loginnya menggunakan bebas, teman-teman. Yang keempat, passwordnya 123 lalu klik enter. Dan yang kelima, mainkan terminalnya lalu klik enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi, yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik. Sehingga nantinya si mikrotik otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet yaitu ISP. Dan selanjutnya, kembali lagi ke menu PNetLab, lalu klik IP DHCP client print, lalu enter. Nantinya akan muncul IP address dan nanti kita bisa mengoneksikan dengan Winbox. Yang kedua, ketik interface print, lalu enter. Dan ketik lagi IP DHCP client add interface ether 1, lalu ketik disable no, lalu enter. Dan yang keempat, ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether 1. Yang kelima, kalau ingin cek lebih detail lagi, kalian bisa ketik IP DHCP client print detail, lalu di enter. Jadi itu dia cara konfigurasi klien secara CLI. Dan kita lanjut ke konfigurasi WAN dengan menggunakan metode manual. Untuk metode manual pada router atau Ether 1, statik akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP atau IP address, gateway, dan juga DNS. Jika sudah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara ILP DHCP client remove number sampai dengan 0. 2. Konfigurasi IP address dengan cara IP address add address 192.168.122.50/24 interface ether 1, teman-teman. Lalu, yang ketiga, konfigurasi gateway dengan cara IP route add gateway sama dengan 192.168.122.1. Dan yang keempat, konfigurasi DNS IP DNSC servers 8.8.8.8. Nah, yang selanjutnya, kita lanjut ke IP gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari Local Area Network. Jadi, nanti mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Untuk konfigurasi LAN, nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kemudian, kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi, dengan DHCP server ini, glosnya yaitu laptop 2 atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita, bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi, nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server, dan kalau misalkan hubungan antara mikrotik dan ISP itu mikrotik berhubungan sebagai DHCP client yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP, akan tetapi kalau misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, nanti mikrotiknya akan
berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis, teman-teman. Selanjutnya, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi LAN. DHCP server MikroTik 1 atau Winbox. Buka Winbox, lalu login seperti biasa. Konfigurasi IP address pada interface Ether 2. Buka IP, DHCP server, dan DHCP stub. Dan lanjut ke IP gateway NAT. Jadi NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT sehingga bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Selanjutnya, konfigurasi NAT. Firewall NAT atau Winbox. Konfigurasi NAT IP firewall NAT. Masquerade-nya IP address connection sharing, source NAT, IP address privat atau source dari PC 1. Akan diubah menjadi IP public out interface akses yang mengarah ke NAT atau IST menggunakan IP public. Nah, di sini ininya yang kosong bisa diisi. Lalu untuk out interface-nya pilih Ether 1 ya, teman-teman. Ke pembahasan selanjutnya yaitu NATRIC, di mana kita bisa melakukan setting hanya di PC 1 yang bisa internetan, yang sisanya itu tidak bisa. Itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun di PC 1 tidak bisa internetan, tetapi di PC lain bisa nanti akan disetting. NATRIC hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, IP firewall NAT yang bisa akses internet hanya VPC tertentu. Bisa dilakukan definisi IP pada search.address. Nah, pada konfigurasi NATRIC ini, yang pertama-tama, teman-teman bisa buka aplikasi Winbox, pastikan kalian sudah terhubung. Yang kedua, pergi pada bagian IP, lalu klik firewall. Yang ketiga, pergi ke bagian NAT, dan klik NAT. Kalau yang sudah dikonfigurasi, pastikan IP address di PC 1 dapat berapa. Lalu yang keenam, ketik show IP, kemudian tuliskan di Winbox, lalu klik apply, dan klik OK. Jadi di sini teman-teman klik show IP ya teman-teman, lalu klik apply dan klik OK. Selanjutnya, kita cek di PC yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. Yang pertama, klik PC dan ketik show IP, lalu enter dan ketik ping google.com. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kita lanjut ke perapihan konfigurasi. Caranya bisa pergi ke bagian IP, lalu ke firewall, dan ke NAT. Nanti NAT punya kita klik 2 kali, teman-teman. Untuk yang search.address itu hapus, jadi dikosongkan saja. Setelah itu apply dan klik OK. Jadi untuk siapa saja bisa akses internet. Untuk saat ini kita tahu bahwasannya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misal di PC 1 254, kemudian di PC 5 252. Kan dilihatnya tidak enak ya teman-teman. Nah, caranya matikan PC satu persatu, kemudian nyalakan terlebih dahulu PC satunya, dan klik reconnect, lalu ketik show IP, dan terakhir ketik IP DHCP. Teman. Selanjutnya, kemudian coba buka di PC kedua dan nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Coba buka di PC kedua, lalu ketik show IP. Kemudian kita request IP DHCP dengan ketik IP DHCP. Dan pembahasan berikutnya yaitu IRP. IRP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address atau layer 3 dengan MAC address atau layer 2 untuk menghubungkan kedua device. Informasi IRP keduanya harus saling memiliki. IRP bekerja dengan dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan IRP atau enable
dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ERP. Jadi kalau kita implementasikan dalam Pinet Lab kita, semisal di sini cara kerja ERP yaitu pada PC3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP yang akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP table ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 ataupun keluar melalui Ether 1. Jadi ternyata ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Dan kita coba ping dari PC5. Caranya klik PC5, lalu ketik show IP, ketik ping 8.8.8.8. Nah, nantinya IP address dan MAC address di PC5 akan dicatat di ARP table yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lainnya, caranya sama ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Semoga materinya bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.